Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di channel Binars ID. Nah, kali ini kita mau bahas FRP 3K Perawat 2023 buat teman-teman dari JF Perawat Terampil maupun ahli pertama. Silakan teman-teman bisa mengidentifikasi sendiri mana-mana yang masuk dalam Jafung teman-teman berdasarkan kisi-kisi yang telah diberikan oleh pemerintah. Oke, langsung saja soal pertama. Manakah yang bukan merupakan strategi promosi kesehatan menurut Ottawa Charter? Apakah health public policy? Apakah supportive environment? Apakah reorient health service? Apakah personal skill? Ataukah empowerment? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah empowerment. Oke, nah kita jelaskan dulu ya. Nah teman-teman, kita kali ini sudah mengenal yang namanya promosi kesehatan. Nah sebelumnya kita itu lebih mengenal dengan istilah penyuluhan kesehatan ya. Artinya penyuluhan kesehatan ini udah diganti istilahnya menjadi promosi kesehatan. Hal tersebut dilakukan pada saat Konferensi Internasional WHO pada tahun 1986 yang menghasilkan yang namanya Ottawa Charter atau Piagam Ottawa. Nah, salah satu hasilnya adalah muncullah yang namanya 5 strategi promosi kesehatan. Oke, apa saja? Yang pertama ada health public policy. Nah, ini tujuannya adalah membangun kebijakan publik yang sehat. Kemudian ada supportive environment, yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung. Kemudian reorient health service, yaitu mengorientasikan kembali pelayanan kesehatan. Kemudian personal skill, yaitu meningkatkan keterampilan individu. Dan community action, artinya memperkuat gerakan masyarakat. Nah, jadi strategi promosi kesehatan ini kenapa sih dibentuk? Karena pada zaman tersebut itu sedang booming ataupun viral yang namanya preventif ataupun pencegahan. Kalau dulu itu istilah penyuluhan kesehatan itu tujuannya adalah untuk mengubah perilaku ya. Tetapi saat ini namanya promosi kesehatan. Jadi tidak hanya pengubah perilaku saja, tetapi sebelum perilaku tersebut terjadi, maka kita berikan yang namanya pencegahan ataupun preventif. Nah, itu fokus utama di promosi kesehatan. Jadi lebih ke preventif dan juga promotifnya ya. Nah, kalau kita lihat di definisi promosi kesehatan menurut di Piagam Ottawa itu adalah upaya yang dilakukan terhadap masyarakat sehingga mereka mau dan mampu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Artinya lebih menekankan pada pencegahan ya, ini promotif dan juga preventifnya, memelihara dan meningkatkan kesehatan. Jadi seperti itu teman-teman. Oke. Nah, lanjut soal kedua. Berikut ini adalah contoh komunikasi SBAR. Manakah yang termasuk dalam B? Ya, komponen B. Apakah bayi David usia 9 hari, usia gestasi 35 minggu dengan prematuritas? Apakah bayi David minum 8 kali 15 cc per oral, tidak ada muntah dan tidak ada kembung, berat badan hari ini 1300 gram? Apakah bayi David berisiko mengalami keseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh? Apakah bayi David perlu dikaji toleransi minum? Ataukah bayi David perlu ditimbang berat badan per 3 hari? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah yang kedua ya. Bayi David minum 8 kali 15 cc per oral, tidak ada muntah dan tidak ada kembung. Berat badan hari ini 1300 gram. Nah, ini sebagai masuk ke dalam komponen B atau background ya. Nah, kita jelaskan dulu. Ada yang namanya teknik komunikasi SBAR yang merupakan salah satu komunikasi efektif yang digunakan oleh petugas kesehatan untuk fokus dalam perawatan ataupun penata laksanaan pada kondisi pasien ya, baik itu perawat dengan perawat, perawat dengan dokter, dokter dengan dokter ataupun perawat dengan dokter ya, itu bisa digunakan komunikasi jenis SBAR ini agar lebih mudah dan efektif serta efisien juga ya. Teknik komunikasi SBAR itu adalah komunikasi verbal ataupun tertulis yang membantu memberikan informasi penting dan ringkas biasanya dalam situasi
krusial. Walaupun mungkin di situasi biasa pun bisa digunakan juga. Nah, S-bar itu singkatan dari apa? S itu situation. Situation itu artinya fokus pada keseriusan situasi pasien saat ini. Biasanya diawali dengan penyebutan identitas pasien, kemudian keluhan pasien apa ataupun diagnosa pasien apa. Kemudian yang B, background, yaitu latar belakang, hanya berkaitan dengan situasi saat ini. Nah, ini latar belakang itu artinya kita menyampaikan data-data yang mana data tersebut itu bisa menunjang terkait dengan di data situation tersebut, artinya menunjang diagnosa pasien tersebut. Kemudian yang A, assessment, yaitu penilaian ataupun pernyataan yang tepat berdasarkan situasi dan latar belakang. Kemudian R itu recommendation, yaitu rekomendasi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan situasi, latar belakang, dan juga penilaian. Jadi yang S-bar ini itu saling berhubungan dari situasi saat ini, riwayatnya, kemudian penilaiannya, serta rekomendasi terkait dengan kondisi-kondisi yang ini. Nah, tadi kalau di soal itu terkait dengan background, ya, artinya data yang menunjang diagnosa atau keluhan pasien terkini, termasuk pemberian obatnya, kemudian ini reaksi setelah dikasihkan penata laksanaan, ya, tidak ada muntah dan tidak ada kembung. Kemudian juga berat badan hari ini 1300 gram, ini juga termasuk penunjang untuk situasi pasien saat ini. Nah, kalau kita lihat di sini yang bayi David usia 9 hari, usia gestasi 35 minggu dengan prematuritas. Nah, ini masuk ke dalam komponen S-bar, yaitu situation. Kemudian bayi David berisiko mengalami keseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Ini masuk ke dalam komponen assessment. Kemudian bayi David perlu dikaji toleransi minum. Ini salah satu contoh masuk ke dalam rekomendasi. Bayi David perlu ditimbang berat badan per 3 hari. Ini juga masuk ke dalam rekomendasi terkait dengan kondisi pasien terkini. Jadi kita pilihannya yang kedua itu, oke? Oke, lanjut soal ketiga. Seorang perawat di RSJ Manis mengkaji seorang pasien bernama Tuan D berusia 20 tahun. Saat melakukan pengkajian, didapatkan hasil bahwa pasien sudah 2 hari tidak mandi dan tidak gosok gigi. Pasien mengatakan malas untuk mandi. Pasien tampak berpenampilan tidak rapi, tidak mampu berpakaian dengan benar, serta tercium bau yang tidak sedap dari tubuhnya. Apakah masalah psikososial pada kasus di atas? Apakah harga diri rendah? Apakah isolasi sosial? Apakah ketidakberdayaan? Apakah defisit perawatan diri? Ataukah keputusasaan? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah defisit perawatan diri. Nah, ini pasti teman-teman udah bisa menebak data-data yang ditampilkan di soal. Oke, kita jelaskan sedikit. Nah, defisit perawatan diri, kalau menurut SDKI, definisinya adalah tidak mampu melakukan atau menyelesaikan aktivitas perawatan diri. Artinya, si pasien itu gak mampu merawat dirinya sendiri, ya. Nah, kalau kita lihat dari gejala dan tanda mayornya, yaitu meliputi yang pertama adalah menolak melakukan perawatan diri. Ini sesuai kasus juga. Kemudian yang kedua, tidak mampu mandi atau mengenakan pakaian atau makan atau ke toilet atau berhias secara mandiri. Kemudian yang ketiga adalah minat melakukan perawatan diri kurang. Nah, ini telah digambarkan di soal tersebut. Kemudian sebagai pengetahuan bahwa spesifikasi diagnosis defisit perawatan diri itu ada 5, yaitu ada bagian mandi, ada bagian berpakaian, ada bagian makan, ada bagian toileting ataupun berhias. Nah, kalau kita lihat di soal, bagian mana sih yang masuk ke dalam defisit perawatan diri si pasien itu? Yaitu masuk ke dalam yang defisit perawatan diri dalam hal mandi, kemudian berpakaian dan juga berhias, ya. Kalau kita lihat dari data-data yang ditampilkan di soal. Oke.
Soal berikutnya, seorang perawat melakukan pemeriksaan refraksi subjektif terhadap seorang pasien berusia 40 tahun. Pada pemeriksaan visus dasar, pasien hanya bisa melihat lambaian tangan perawat pada jarak 1 meter. Berapakah visus dasar pasien tersebut? Apakah 1/60? Apakah 1/200? Apakah 1/300? Apakah 1/500? Ataukah 1 per tak terhingga? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah 1/300. Nah, ini kata kuncinya ada di lambaian tangan si perawat. Oke, kita jelaskan dulu. Ada yang namanya pemeriksaan visus. Pemeriksaan visus itu tujuannya apa sih? Yaitu untuk menilai ketajaman mata si pasien. Nah, bagaimana kita menilai ketajaman mata si pasien? Yaitu dengan membandingkan ketajaman mata si pasien dengan mata orang normal. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan bisa Snellen chart, hitungan jari, lambaian tangan, dan juga persepsi cahaya. Nah, ini bisa dilakukan berurutan. Kadang kita bingung ya, ini artinya apa sih? 6/6, 6/60 gitu ya, 1/300, 1 tak terhingga. Menjelaskan sedikit. Jadi teman-teman, untuk yang ini kan ada yang di depan per yang di belakang ya. Yang di depan ini, angka-angka yang di depan ini melambangkan ketajaman mata si pasien. Kemudian versus ini yang di belakang ini adalah melambangkan ketajaman mata orang normal. Nah, contoh yang misalkan Snellen chart teman-teman. Ada yang namanya 6/6. Ini melambangkan ketajaman mata pasien ya, yang ini tuh. Nah, ini melambangkan ketajaman mata orang normal. Artinya 6/6 itu jadi si pasien itu bisa melihat dari jarak 6 meter. Ini mata orang normal juga bisa melihat dari jarak 6 meter. Kemudian misalkan ini dari jarak 6 meter masih bisa kelihatan oleh pasien. Nah, padahal orang normal itu bisa melihat tulisan yang ini tuh dari jarak 9 meter. Ini sama seperti ini. Contoh misalkan yang ini 6/60, artinya misalkan pasien itu hanya bisa membaca yang ini, kemudian yang ini tuh udah nggak bisa baca gitu ya, nggak kelihatan, dia hanya kelihatan yang ini misalkan. Jadi interpretasinya adalah 6/60. Si pasien itu bisa melihat ini dari jarak 6 meter. Sedangkan orang normal itu bisa melihat tulisan ini tuh di jarak 60. Nah, itu perbandingan banget ya. Dari 6 meter menjadi 60. Kalau misalkan si pasien itu nggak bisa baca yang paling atas nih, yang paling besar hurufnya, maka kita pindah ke cara yang kedua, yaitu dengan hitungan jari. Mulai dari jarak 6 meter. 6 meter misalnya contoh yang seperti ini. Ini pemeriksa, ini pasien. Misalkan si pemeriksa dia menunjukkan jari. Nah, ini 2 jari misalkan gitu ya. Nah, dalam jarak 6 meter apakah kelihatan atau enggak? Dia bisa menyebutkan dengan benar atau enggak si pasiennya. Kalau misalkan benar, oke di situ. Kalau misalkan salah, maju lagi 5 meter. Kalau salah lagi, maju lagi 4 meter. Sampai 1 meter. Apakah dia masih bisa melihat dan menjawab dengan benar atau enggak? Ya, ini 1/60. Artinya ketika kita menunjukkan kayak gini nih, menunjukkan jari seperti ini dalam 1 meter, artinya orang normal itu sebenarnya bisa melihat jari tersebut itu dalam jarak 60 meter ya. Itu perbandingannya jauh sekali ya. Nah, kemudian kalau misalkan dari jarak 1 meter pasien gak bisa jawab atau jawabannya salah, maka kita pindah ke cara yang ketiga, itu dengan lambaian tangan. Nah, lambaian tangan ini dimulai dari jarak 1 meter juga yang tadi ya. Jadi masih di tempat tapi kita dengan melambaikan tangan. Nah, apakah pasien mampu melihat atau enggak? Mampu dia menebak apa enggak kalau kita tuh sedang melambaikan tangan gitu ya. Nah, kalau misalkan dia mampu menebak kita sedang melambaikan tangan dalam jarak 1 meter itu, maka hasilnya adalah 1/300. Nah, ini seperti di soal. Jadi dia mampu melihat di jarak 1 meter dengan lambaian tangan, artinya 1/300. Jadi lambaian tangan itu aslinya dari jarak, kalau si penderita ya, si pasien itu bisa melihat dari jarak 1 meter, aslinya orang yang normal itu bisa melihat dari jarak 300 meter gitu ya. Nah, kalau misalkan dari jarak 1 meter itu lambaian tangan tetap si pasien itu enggak bisa lihat ataupun enggak bisa nebak, maka kita pindah ke cara yang keempat, yaitu persepsi cahaya ya. Ini seperti ini, persepsi cahaya. Jadi tetap dalam jarak 1 meter kita sorotkan saja itu cahaya. Apakah pasien bisa menebak
ataupun bisa lihat cahaya atau enggak. Kalau misalkan masih bisa melihat adanya cahaya dalam jarak 1 meter, maka hasilnya adalah 1 per tak terhingga. Karena cahaya itu bisa dilihat pasien hanya di jarak 1 meter. Padahal orang normal itu bisa melihat cahaya itu sampai tak terhingga ya. Kalau misalkan pasien sama sekali nggak bisa ngelihat cahaya, artinya kita curiga bahwa pasien tersebut mengalami kebutaan yang serius. Ya, walaupun mungkin di sini udah ada tanda gejala buta, tapi ketika sama sekali cahaya nggak bisa dilihat, artinya dia serius sekali ya, mengalami kebutaan yang serius, maka perlu yang namanya pemeriksaan lanjutan ataupun penunjang. Oke teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, tetap semangat, nantikan episode berikutnya.